Ya, ada pertanyaan nih di kolom komentar ya dari Movi ID ya. Untuk saham MPPA apa mungkin masuk ke saham pemantauan khusus? Takut banget turun ke bawah 50. Mana sekarang uangnya mau buat jaga jaga kuliah. Masya Allah ini luar biasa ya teman kita ya. Terus teman-teman belajar ya, belajar untuk terus-terusan. Karena kalau kita berhenti belajar ya kita akan berhenti juga menerima ilmu yang baru teman-teman ya. Yang lagi kuliah terus teman-teman ya, perjuangkan kuliah teman-teman sampai tamat. Baik, untuk MPPA teman-teman ya, satu kali lagi, saya himbau kepada teman-teman kita ya, terutama yang melihat video ini ya, kalau mau teman-teman investasi ya, jangan sampai teman-teman memakai dana kewajiban teman-teman. Itu syaratnya. Nanti kalau sudah lepas teman-teman ya, dari MPPA simpan aja buat kuliah dulu teman-teman. Lebih baik teman-teman pakai aja sedikit-sedikit yang buat, investasi itu yang dingin-dingin aja teman-teman. Oh saya punya nih habis ini, yang buat kuliah simpan aja ya, simpan lebih baik deposito gitu teman-teman ya, itu aman kalau deposito ya. Terus, hitung berapa bulan lagi ke tempat kuliah ke waktu teman-teman kuliah. Nah, teman-teman lebih baik kalau di saham pakai uang dingin. Jadi walaupun nyangkut, teman-teman walaupun nyangkut, santai. Terus bermainlah, di saham ini bermainlah dengan sedikit dulu untuk belajar. Kesalahan pemula kadang-kadang FOMO, teman-teman nih, wah pasti naik nih ada karena ada rekomendasi ataupun ada pom-pom gitu ya. Suka beli di atas teman-teman ya, suka beli di atas itu tuh yang bikin, teman-teman FOMO akhirnya nyangkut. Ya lebih baik sekarang saya ingin mengembalikan ke hukum dasarnya beli saham itu di bawah jangan di atas teman-teman ya. Itu ya yang saya pesan buat teman-teman, lebih baik nanti kalau sudah kejebut teman-teman, upayakan pakai uang dingin, terus uang yang buat kuliah simpan aja, jangan coba-coba memakai uang yang, panas teman-teman, ini buat kuliah buat masa depan teman-teman ya. Karena di pasar pasar modal itu teman-teman, fluktuatif sekali gitu kan pergerakannya, apalagi teman-teman punya saham MPPA gitu ya. Ini emiten, cenderung di 50 teman-teman ya, jadi emiten 50. Pertanyaannya takut banget turun ke bawah 50 ya artinya FCA ya. Nah, teman-teman perhatikan ini adalah emiten 50-an ya setiap, dia cenderung di 50-an agak lama teman-teman, ini juga sudah mulai dari tahun tahun berapa, tahun 2023 ya, kemarin diangkat sedikit ya. Nah, ini ada emiten-emiten yang 50 artinya kecenderungan itu ke 50. Maksimal itu nanti diangkat ke 1.100 apakah bisa? Ini pernah sekali teman-teman ya. Tapi jangan tinggi-tinggi teman-teman. Nah, levelnya di sini aja udah 100 teman-teman ya. Kalau 100 sering kejemput, makanya teman, wah ini mau ke 1.000 nih jangan. Karena ini emiten 50 cenderung badarnya lebih baik bermain di situ. Kalau ini kan terjadi karena apa nih MPPA teman-teman? Karena terjadi ada yang namanya situasional gitu, apa contohnya Covid nih ya. Mungkin nanti kalau ada peristiwa lain, menjadikan bisa juga ke MFP berangkat 1.000 bisa teman, asal ada situasi yang mendesak dan mengharuskan seperti kemarin kan WFH gitu kan. Jadi teman-teman nggak ada kegiatan akhirnya pada trading akhirnya likuiditas di pasar IHSG kita cenderung besar gitu kan. Jadi banyak yang trading akhirnya menjadikan beli saham apa aja cuan gitu waktu Covid itu teman-teman ya. Nah setelah Covid kan normal nih, akhirnya kan dinormalkan kembali yang ke 50. Nah sebenarnya dia itu, paling tinggi itu jangan, 200 teman-teman, ini 100 aja, teman-teman 100 aja ya, itu kalau 100 sering kejemput ya. Nah apakah pertanyaannya apakah dia akan kena FCA ya atau di bawah 50 ke atas? Secara syarat teman-teman kalau kita syarat nih, dia melaporkan keuangan iya. Nah ini equity-nya tidak negatif iya, PKPU doang nih teman-teman, hutangnya besar nih. Jadi PKPU doang nih, mana DER-nya 7,22 teman-teman, ini hati-hati di istilahnya, di hutangnya aja 7,22 ya. 7,22 artinya 7 kali daripada equity-nya teman-teman ya, ini hutangnya banyak ya. Terutama hutang jangka pendek, jangka panjang juga, hutang jangka panjang 672 miliar. Terus hutang jangka pendek maaf, hutang pendek jangka panjangnya 252 miliar, short-nya atau jangka pendeknya 672 ya. Di sinilah teman-teman yang kita khawatirkan di sini. Tapi selagi equity-nya positif masih aman sebenarnya.
ketika dia tidak di-PKPU-kan atau penundaan hutang juga masih aman. Ya sementara ini kan dia sebenarnya negatif terus teman-teman. Dia mungkin negatif tuh, mana ada dia positifnya. Ada yang dia tidak punya hutang aja cenderung tenang teman-teman ya. Nah, ini adalah emiten yang dinegatifkan. Tapi si bandar suka teman-teman. Kenapa suka? Karena dia melaporkan keuangannya dengan baik walaupun PRS-nya negatif ya. Tapi ketika dia melaporkan keuangannya masih dalam posisi masih ditolerir lah teman-teman sama si bandarnya. Ini 1,9 triliun ke 2,1 artinya ada peningkatan secara revenue juga bagus teman-teman ya. Terus juga sudah menurunkan hutangnya dari kerugiannya dari 30 miliar ke 22 cenderung menurun. Cuman sayang ini cuma satu doang teman-teman ya. LK-nya udah bagus, sudah mulai bagus LK-nya, tapi di apa namanya di DER-nya aja terlalu tinggi ya 7,22. Nah, di sini aja sampai 0 teman-teman 0,0 ya. Nah, kalau ini murni bandar teman-teman, ini murni bandar yang gerak ya. Nah, apakah bisa ke FCA? Kalau dari data teman-teman hanya yang khawatirkan PKPU-nya aja ya. Tapi selagi dia bisa bayar hutang mah bisa teman-teman. Kasnya berapa sih ini? Kasnya juga gede kan. Contoh jangka pendeknya 672 mungkin dibayar setengah juga masih bisa lah. Karena si kasnya juga lumayan 461 miliar gitu kan. Kalau teman-teman hitung dari mulai 3 bulan, nih saya sudah coba ya. Februari, Maret, April, Mei ya. Berarti kita catat dari tanggal berapa sekarang? Mei tanggal 9 ya. 9 ke sini nah, dari tanggal 7 aja ya. Nah, ini kalau di teman-teman net volumenya ini masih aman ya. Jadi si MPPA masih aman tidak kena FCA sampai saat ini ya. Kenapa? Karena transaksinya aja net volumenya aja 1,5 juta lot ya. Nah, ini value-nya 9,2 miliar artinya 9,2 miliar itu ya gede teman-teman ya. Jadi masih dalam tahap aman. Amannya kenapa? Karena satu si net volumenya atau transaksinya jumlah lotnya di atas 10.000 per 3 bulan. Ini juga sama net volumenya di atas 5 juta ya kalau dirata-ratakan sekitar 0,5 ya 0,5 miliar atau 500 miliar tapi kan di atas 500 miliar. Ada secara kondisi seperti ini masih aman ya. Ini masih aman apalagi ini kan kondisinya tidak sampai ke 50 lempeng teman-teman ya. Cenderung ada istilahnya ada naik, ada turun, ada naik, ada turun gitu ya. Si Forex juga masih ada teman-teman di dalam nih, Smart Money juga sudah mulai masuk nih, Smart Money sudah mulai masuk ya. Tinggal tunggu waktu aja ini mah teman-teman karena ini masih milik bandar ini. Kenapa milik bandar? Karena dia melaporkan keuangan tapi dalam posisi dia terus-terusan di up, turunin lagi, turun up, turunin lagi seperti itu. Cenderung dia dikuasain sama yang namanya bandar teman-teman ya. Ini semua kembali sudah mulai bagus ya. Ada si kepala kembar itu cuma nyentuh karena kenaikannya aja di 56. Target saya di sini teman-teman di angka 66 aja ya. Mudah-mudahan sih teman-teman nanti kalau sudah bebas, ini tanda kenaikan juga sudah mulai diperlihatkan di sini nih, ya. Nah, ini di 52, di 53 ya. Tanda kenaikan sudah diperlihatkan sama dia. Nah, tapi ini bandar lokalnya masih posisi kembuang ya, kecuali hari ini belum ada konfirmasi ya. Nah, Smart Money juga sudah mulai masuk ya per hari kemarin 2 hari ini nih. Mudah-mudahan dengan Smart Money masuk biasanya suka ini Smart Money masuk teman-teman. Smart Money masuk langsung nanti pas keluar teman-teman lebih baik kalau yang buat kuliah ya tabungin aja kalau nggak yang cenderung aman lah investasi aman kayak deposito ataupun yang lain yang cenderung aman lah teman-teman ya. Teman-teman lebih baik pakai uang dingin aja kalau buat investasi ya. Mau teman-teman lebih baik belajar sedikit-sedikit 100.000 200.000 buat ngelatih teman-teman sabar gitu ya. Nanti kalau sudah mulai besar tambahin lagi ya. Jangan sampai teman-teman karena hawa nafsu akhirnya masuk ke apa namanya ke emiten yang istilahnya kurang baik lah gitu ya. Makanya bagi teman-teman pemula lebih baik teman-teman pilihlah LQ45 ya. Nah, bagi teman-teman yang punya dana seperti yang teman kita ini lebih baik kalau sudah kejemput udah di withdraw aja, sisain aja nanti kalau ada keuntungannya. Nah, itu yang buat trading aja. Kenapa? Biar pakai uang dingin. Nggak boleh pakai uang panas, teman-teman ya. Nggak boleh pakai uang panas. Oke? Itu peraturannya. Lebih baik teman-teman belajar 100.000 masuk ke market daripada teman-teman pakai uang panas. Apalagi belum tahu kondisinya, teman-teman. Kalau sekarang lagi bagus kan lagi bullish, teman-teman ya. Mungkin MPPA juga akan ikutan bullish gitu kan teman. Biasanya seperti itu kalau bullish market enak teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman untuk jawaban MPPA apakah akan kena FCA atau tidaknya. Berdasarkan data hanya satu aja, yaitu di PKPUK. Tapi selama ini belum ada PKPU-nya teman-teman, jadi cenderung aman aja ya. Cenderung aman aja dari hitungan jumlah lot yang dijual belikan juga masih di 1,5 juta lot, artinya masih tinggi gitu kan. Terus ini juga di apa namanya, di volumenya juga masih 9,2 miliar, artinya ini masih dalam tahap, tinggi banget gitu, tidak sepi-sepi banget, ya. Oke, seperti itu aja teman-teman untuk teman-teman ya, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Nah, ini mudah-mudahan bisa sampai ke sini teman-teman ya, ini target yang saya canangkan ya untuk si MPPH ini ya. Oke, selamat sore dan selamat beraktivitas. Nanti kita update untuk emiten teman-teman yang lain di jam 19.30-an ya. Sekian dan terima kasih dan ciao.